Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Alfia Rahma dari kelas 12 MIPA 5. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas transplantasi jantung. Sebelumnya, apa itu transplantasi jantung? Transplantasi jantung adalah prosedur medis pengangkatan jantung yang tidak dapat bekerja secara optimal atau gagal fungsi. Kemudian jantung ini diganti dengan jantung pendonor yang masih sehat. Biasanya pendonornya dari orang yang baru meninggal dunia. Dan tindakan transplantasi atau pencangkukan ini terjadi ketika pemberian obat dan metode pengobatan lain sudah tidak lagi efektif untuk mengatasi gangguan jantung. Lalu, apa saja yang menyebabkan seseorang mengalami kondisi gagal jantung? Di antaranya, 1. Komorbidis biasanya disebabkan oleh infeksi virus, melemahkan jantung sehingga menyebabkan gagal jantung, detak jantung abnormal, dan kematian mendadak. Kedua, aritma adalah gangguan pada detak jantung yang ditandai dengan detak jantung yang tidak teratur. Ketiga, kardiomyopati, penyakit otot jantung yang diperoleh karena keturunan. Kondisi ini menyulitkan jantung mengedarkan darah ke seluruh tubuh dan menyebabkan gagal jantung. Keempat, infak miokard atau serangan jantung, yaitu penyumbatan aliran darah ke otot jantung. Biasanya terjadi ketika gumpalan darah menghalangi aliran darah ke jantung. Tanpa darah, jaringan kehilangan oksigen dan menyebabkan kematian. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses transplantasi jantung. Dalam sehari, jantung berdetak lebih dari 100.000 kali. Dalam semenit saja, jantung memompa darah lebih dari 5 liter ke seluruh tubuh, namun tidak seperti kulit dan tulang. Jantung mempunyai kemampuan terbatas untuk berregenerasi, jadi jika organ ini rusak parah, hanya ada satu solusi medis yang sering digunakan, yaitu dengan cara menggantinya. Proses ini dimulai dengan melakukan tes pada resipien yang berpotensi untuk memastikan mereka sehat untuk operasi ini. Langkah berikutnya adalah mencocokkan resipien yang memenuhi persyaratan. Biasanya pendonornya adalah pasien koma yang tidak mempunyai kesempatan untuk syuman atau korban kecelakaan fatal yang jantungnya masih sehat. Pada kasus tersebut, pasien harus terdaftar sebagai donor organ atau ada persetujuan dari keluarga mereka. Meskipun jantung tersedia, ahli bedah pun tidak semata-mata bisa memasangkan donor dengan resipien. Sistem imun resipien akan menganggap jantung yang ditransplantasi sebagai organisme yang harus diserang. Jadi, dokter harus memasangkan resipien dengan donor yang bergolongan darah sama dan memiliki antigen yang mirip. Jika cocok, operasi dapat dimulai. Begitu jantung dikonfirmasi sehat, organ tersebut dibenamkan ke dalam es dan disuntik dengan larutan untuk mengakibatkan serangan jantung. Tindakan ini untuk menggantikan kinerja pompa jantung supaya dipastikan dapat dilepas dengan bersih. Ahli bedah lalu memasukkan organ tersebut ke dalam campuran garam dingin dan larutan pengawet. Disinilah mereka berpacu pada waktu pasokan darah yang terputus mengakibatkan sel jantung mulai rusak. Karena kekurangan oksigen, jantung hanya bertahan hidup di luar tubuh selama beberapa jam, sehingga perlu diterima resipien secepat mungkin. Saat jantung datang, resipien dibius total. Dokter bedah membuat sayatan di sepanjang dada, memotong tulang dada untuk memisahkan tulang rusuk. Agar darah tetap mengalir saat melepas organ yang rusak, ahli bedah menggunakan mesin pintas jantung paru. Mesin ini mengambil alih kerja jantung, menghasilkan kekuatan cukup untuk mendorong darah melalui sistem peredaran darah pasien. Setelah jantung lama diambil, dokter mulai menjahit jantung donor ke tempatnya. Ini adalah proses yang sangat cermat di mana tiap pembuluh darah dan arteri harus disambung secara hati-hati untuk menghindari kebocoran. Prosedur ini berlangsung beberapa jam, bahkan lebih lama jika ada bekas luka dari operasi sebelumnya. Setelah selesai, mesin pintas dimatikan dan darah dialirkan ke aorta. Dokter memantau jantung yang baru dengan hati-hati untuk memastikan jantung dapat berdetak sendiri. Sebelum menjahit luka, operasi resipien meski prosedur telah selesai masih ada yang harus dilakukan. Ahli bedah tidak bisa menghubungkan jantung dengan sistem syaraf resipien secara langsung. Dibutuhkan bertahun-tahun bagi tubuh untuk menginnervasi organ baru sepenuhnya.
Itulah penjelasan seputar transplantasi jantung. Sekian dari saya, terima kasih.